Dalam mazhab Abu Hanifah ada pendapat bahwa perkara yang najis itu bisa suci dengan sebab matahari. Iya. Ente di baju ente ada air kencing anak kencing di baju. Jemur aja, kering, udah bersih. Ada pendapat, tapi hadza fi mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah hakam. Kalau mazhab Syafi'i enggak? Mazhab Syafi'i enggak? Yang mensucikan air, yang mensucikan najis adalah air, yang menghilangkan najis adalah air. Wala yajuzu raf'u hadatsin wala izalatu najsin illa bil ma'il mutlaq. Adalah. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة. Musannif membahas kitab Taharah, bab Taharah. Taharah ini kalau Nabi mengatakan at-tuhur syatrul iman. Ya, at-tuhur syatrul iman. Taharah ini bagian daripada iman. Iman itu ada yang mengatakan iman, ada yang mengatakan iman itu maksudnya as-salah. Di dalam taharah itu auladi isma. Taharah itu artinya adalah raf'u hadatsin au izalati najsin au fi ma'nahuma au ala suratihima. Yang namanya taharah itu adalah izalatu najsin, menghilangkan raf'u hadatsin, menghilangkan apa? Hadath. Wa izalatu najsin, dan menghilangkan najis. Jadi pada dasarnya taharah itu adalah menghilangkan hadath. Berarti kalau menghilangkan hadath ada dua, al-ghuslu wal wudu. Al-ghuslu wal wudu. Ya, izalatun najis. Berarti ada dua, ada izalatun najis yang di makfil qubul wad dubur, itu yang disebut al-istinja. Ada izalatun najis pada umum, fi thawb wal badan wal makan ghairul qubul wad dubur. Itu masuk kategori izalatun najis. Alhamdulillah. Itu masuk kategori izalatun najis. Nah, kemudian waladi asma. Taharah itu adalah bab yang menjadi gerbang utama di dalam semua ibadah. Taharah itu. Makanya memahami tentang taharah itu sangatlah penting. Memahami tentang taharah itu wajib dan fardu ain. Alhamdulillah. Berkaitan dengan salat, kaitan dengan peribadahan-peribadahan yang lain. Baik, musannif mengatakan kitab at-taharati, ini kitab membahas tentang masalah taharah. Al-miyahu. Pertama pembahasan dibuka oleh pembahasan al-miyah. Al-miyah itu air. Jamak lafaz apa? Ma'un. Al-miyahu al-miyahu air-air, aqsamun itu terbagi-bagi. Tahurun ada air tahur, wa tahirun dan air tahir, wa najisun dan air najis. Perhatikan. Jadi air itu ada tiga berarti. Ada air tahur, ada air tahir, ada air najis. Fatahuru, maka air yang tahur, huwa air yang tahur itu at-tahiru yaitu air suci, fi nafsihi di dalam dirinya, li al-mutahhiru yang mensucikan, li ghairihi kepada yang lain. Ya. Li ghairihi kepada yang lain. Itu yang disebut namanya air apa? Air tahur. Paham telah? Tidak dibahas tuh
di sini tidak dibahas di dalam pembagian air apa? Air musyammas. Air musyammas tidak disebutkan dulu di sini. Kenapa air musyammas tidak disebutkan? Karena air musyammas itu bagian dari air yang tohur. Hanya saja pemakaian air musyammas hukumnya makruh. Ya, tapi dia secara hukum airnya bagian daripada air tohur. Fattahuru, maka air tohur, huwa air tohur itu at-tahiru yang suci fi nafsihi di dalam zatnya. Al-mutahhiru yang mensucikan li ghairihi kepada yang lain. Artinya dia itu air suci dan mensucikan. Wat-tahiru dan air tahir, yang kedua nih, air tahir. Wat-tahiru dan air tahir, huwa air tahir itu at-tahiru yaitu yang suci fi nafsihi di dalam dirinya, walam yutahhir dan tidak mensucikan ghairahu kepada yang lain. Artinya dia itu tidak bisa menghilangkan hadas, tidak bisa membersihkan najis. Paham tidak? Nah, itu air tersebut adalah air musta'mal. Paham tidak? Air musta'mal itu air yang suci tapi tidak mensucikan karena dia musta'mal, sudah terpakai. Wa tahiru dan air tahir, huwa air tahir itu at-tahiru yaitu yang suci fi nafsihi di dalam dirinya. Wala yutahhir dan tidak mensucikan ghairahu kepada yang lain. Nah, air ini ada dua macam. Pertama adalah al-musta'mal, air musta'mal. Yang kedua adalah air al-mutaghayyir. Air mutaghayyir kayak air baso. Air baso suci enggak? Suci, makanya halal dimakan. Tapi kalau air basoknya pakai daging tikus, ya nggak suci. Nah, itu lah. Karena banyak kejadian baso pakai daging apa? Daging tikus. Banyak kejadian. Kalau benar pakai daging tikus, berarti najis airnya, kemutan najis. Mutaghayyir, air mutaghayyir itu air yang berubah. Mutaghayyir ada dua, mukhalid sama mujawir. Setiap taghayyur ada dua, fahish sama yasir. Paham tak? Fahish sama yasir. Yastaghni anhu ada, la yastaghni anhu, membutuhkan dan tidak membutuhkan, itu pengaruh dalam bab air, hati-hati. Kayak contoh gini, selalu terjadi gini walani. Ini contoh. Ada orang wudu dia. Nawaitu rafa'al hadasil asghari fardulillahi ta'ala. Pada saat dia ngambil air untuk tangan, ada yang netes dari tetesan air yang ada di muka ke air ini. Ini aduh, ini air gimana ya? Ini air gimana ya? So ini hukum. Santri mesti betul-betul paham. Ini suci, sudah pakai. Ini santri mesti betul-betul ngerti bab air. Ajarin ummah yang mereka belum bisa belajar tentang air. Kesian. Wa tahiru dan at-tahir, wa huwa tahir itu at-tahiru yaitu yang suci fi nafsihi di dalam zatnya. Wala yutahhir dan tidak mensucikan ghairahu kepada yang lain. Itu artinya tidak menghilangkan kepada hadas. Itu air tersebut yang paling masyhur ada dua, air musta'mal sama air mutaghayyir. Paham tak? Paham tak? Karena waladis mah di dalam uruf itu, di dalam apa? Uruf itu apa sih namanya? Ya kebiasaan. Dalam kebiasaan hidup yang disebut namanya air itu, ya air itu yang belum berubah. Itu air. Kalau sudah jadi sop disebut air enggak? Enggak, sebutnya apa? Sop. Kalau musta'mal disebutnya air apa? Air bekas. Air bekas. Makanya kalau ada orang sumpah begini, ada orang sumpah, saya sumpah tidak akan minum air di hari ini. Ternyata dia minum sirup. Ternyata dia minum sayur asam. Alhamdulillah. Sumpahnya itu telah dia langgar apa tidak? Tidak. Karena dia nggak minum air. Loh, itu sayur sop kan air? Enggak, itu sayur sop, bukan air. Artinya dia sudah keluar dari nama airnya. Makanya kalau ada orang sumpah tidak minum air, ternyata dia minum sayur sop, minum sayur asam, dia lam yahnath. Tidak batal sumpahnya. Karena kalau orang sumpah
kemudian sumpahnya itu batal, paham tidak? Itu wajib bayar kafarat. Wajib bayar kafarat. Orang bersumpah, saya bersumpah hari ini saya tidak akan beli cimol misalnya. Ternyata dia beli cimol, paham tidak? Nah, dia wajib bayar kafarat. Wajib bayar kafarat. Kafaratnya itu yaitu puasa 3 hari. Kafaratnya puasa 3 hari. Kalau enggak ya membagikan itu fuqara makanan. Wala yutahhir wa tahdiru. Wan najisu. Nah, wan najisu dan sesuatu yang dan air najis, ada air najis. Wan najisu dan air najis ghairuhuma, yaitu selain air tohur dan air tohir. Selain itu. Selain itu. Ya udah jelas, air najis berarti air yang tercampur dengan apa? Dengan najis. Ya, hukumnya ma'ruf di kitab-kitab kecil. Wow. Kalau di dalam Zubat itu apa? Wan najisul waqi'u qad ghayyarahu wa ikhtira fil mushammasi la yukrahu. Wan najisul waqi'u qad ghayyarahu wa ikhtira fil mushammasi la yukrahu. Kalau yang kullatani itu apa? Wal kullatani bid damashqi hiya. Siapa yang santri yang hafal Zubat? Wal kullatani bi rutail ramli. Nah, coba buka itu, berapa ayat? Di Zubat, matan Zubat. Wala bima'i mutlaqi hallathu ain najisatun wa huwa biduni kullatain. Wala bima'in, dan tidak boleh menggunakan air mutlaqin, air mutlak, halathu ain, jatuh kepada air tersebut ain. Ain apa? Najasatin, airnya najis. Wa huwa biduni kullatain, dan air itu kurang dari dua kullat. Sahibuz Zubat syuh. Adalah wala bima'in mutlaqin wan najis. Kalau wan najisu wa qad ghayyarahu wa itu sebelumnya apa setelahnya? Setelahnya. Wala bima'in mutlaqin halathu ain najasatin wa huwa biduni kullatain. Paham tidak? Wa huwa biduni kullatain, wa huwa, dan air tersebut biduni kullatain, kurang dari 2 kullah. Terus baitnya setelahnya? Oh, itu bagian najis ma'fuat namanya. Najis ma'fuat, najis yang dimaaf. Wastasni maitan damuhu lam yasili. Terus? Wala yajuz aw la yura bitarfi lamma yahsuli. Aw la yura bitarfi, la yura bitarf, tidak terlihat dengan mata. Lamma yahsuli. Baik. Wan najisu, dan air najis ghairuhuma, selain daripada tahur dan tahir, fala yajuzu, maka tidak boleh raf'u hadatsin, menghilangkan hadas, wala izalatu najsin, dan tidak boleh menghilangkan najis, illa bil ma'il mutlaq, kecuali dengan air mutlak. Terkecuali dengan air mutlak. Ada enggak dalilnya? Ada enggak dalilnya? Ada. Mana dalilnya? Allah berfirman, fa in lam tajidu ma'an fatayammamu. Fa in lam tajidu ma'an. Kalau kamu tidak menemukan air ketika mau toharoh, mau bersuci, fatayammamu. Berarti artinya apa? Toharoh itu harus menggunakan apa? Air. Makanya fala yajuzu raf'u hadatsin wala izalatu najsin illa bil ma'il mutlaq. Ada apa? Ada A'rabi dulu. Ada seorang A'rabi. A'rabi ini kencing di masjid. Kencing di masjid. A'rabi kencing di masjid. Pada saat dia kencing di masjid, beres.
Kata Nabi, "Sabbu alaihi dhanuban minal ma'." Tuangkan oleh kalian satu wadah dari air. Artinya tuangkan air satu wadah. Itu dalil bahwa yang mensucikan najis adalah air. Kenapa begitu? Ismail Walad. Kenapa? Karena dalam mazhab Abu Hanifah ada pendapat bahwa perkara yang najis itu bisa suci dengan sebab matahari. Iya. Ente di baju ente ada air kencing anak. Anak kencing di baju. Jemur aja. Kering, udah bersih. Ada pendapat, tapi hadza fi mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah akhirnya. Kalau mazhab Syafi'i enggak? Mazhab Syafi'i enggak? Yang mensucikan air, yang mensucikan najis adalah air. Yang menghilangkan najis adalah air. Wala yajuzu raf'u hadatsin wala izalatu najsin illa bil ma'il mutlaq. Alhamdulillah. Di dalam mazhab Abu Hanifah mengatakan begitu. Yajuz yathur. Bisa suci perkara najis itu bisyams. Matahari. Makanya kalau ada di rumah misalnya ada air pipis, buang aja air pipisnya. Nggak usah diairin, nanti kering dia kena matahari sudah bersih. Tapi yang kena matahari. Tapi mu'tamad enggak? Mu'tamad penghilang najis itu adalah air. Salah satu contoh ada A'rabi kencing di Masjid Nabi, akhirnya Nabi mengatakan sabbu alaihi dhanuban minal ma'. Tuangkan kepada air kencing ini satu wadah dhanub. Dhanub itu ya kalau bahasa kita baskom lah, satu wadah minal ma' dari air. Tuangkan. Kemudian apa? Wa huwa air mutlak itu apa? At-tahuru, yaitu yang suci dan mensucikan, ala ayyi sifatin, atas sifat apa saja, karena yang ada itu air, min aslil khilqati, dari asal jadinya itu air. Disebut namanya khilqah. Khilqah itu apa? Air aslinya dia. Air itu kan ada yang warna coklat, ada yang warna, mungkin ada air merah, ada. Selama air itu murni boleh dipakai. Air tidak. Apa aja boleh. Kayak misalnya contoh afwan waladi, kayak kalau banjir itu kan airnya jadi coklat, boleh dipakai. Silahkan. Air tidak. Ala ayyi sifatin kana minal khilqah. Sifat apa aja air itu selama itu dikatakan air. Itu selama dikatakan air. Kalau sudah keluar dari keairannya, ada orang misalnya ngebor tanah. Keluar airnya itu warna hitam. Ditanya ini apa? Air bukan air. Solar bukan, bensin bukan. Air ini air, tapi warnanya hitam, boleh dipakai. Boleh. Walaupun ada yang rasanya pahit misalnya, boleh dipakai selama itu namanya air. Selama namanya air boleh dipakai. Di itu apa? Di Baijuri apa? Wa afdhalul miyahi ma'un qad naba' min baini asabi'ihin nabiyil muttaba' yalihi zamzamun fal kautharu fan nilul misra thumma baqin anharu. Air yang paling afdal pertama apa? Air yang keluar dari jari jemari Rasulullah. Wa afdhalul miyahi ma'un qad naba'. Sebaik-baiknya air adalah air yang keluar min baini asabi'ihi, dari jari jemarinya Rasulullah, an-nabiyil muttaba', nabi yang diikuti. Setelah beres itu apa? Yalihi zamzamun, mengikuti kepada air tersebut zamzamun, air zamzam. Fal kautharu, kemudian telaga Kautsar, yali Zamzam, fanilul Misra, kemudian sungai Nil yang ada di mana? Di Mesir. Tsumma baqil anharu, kemudian sisa-sisa sungai. Paham tidak? Baik. Kemudian waladi sekarang masuk ke dalam air musyammas. Wa yukrahu, dan dimakruhkan wa yukrahu, dan dimakruhkan taharah bil musyammasi, dengan air musyammas. Alhamdulillah. Wa yukrahu, dan dimakruhkan taharah bil musyammasi, dengan air musyammas. Isma waladi, isma. Isma. Sesuatu yang dimakruhkan waladi itu ada dua bagian. Berarti dengan itu jadi tiga bagian.
Pertama, makruh syar'an wa tibban. Syar'an wa tibban. Jadi dimakruhkan secara syariat dan secara kedokteran. Namanya syar'an wa tibban. Ada makruh yang kedua, syar'an la tibban. Makruhnya secara syariat. Syariat memakruhkan. Tapi secara ilmu kedokteran, pembahasan, enggak ada makruh itu. Yang ketiga ada makruh tibban la syar'an. Tibban itu secara kedokteran, tapi menurut syariat tidak. Ada. Dibagi sama ulama-ulama. Makruh tibban secara tib, kedokteran, la syar'an, tidak. Ada makruh syar'an duna tib, tidak menurut kedokteran. Contoh gini waladi, isma. Di dalam syariat makruh orang tidur sebelum sholat isya. Jadi kalau antara maghrib dan isya tidur itu makruh. Tapi menurut kedokteran itu bagus. Tidur antara maghrib dan isya itu bagus. Menurut dokter. Tapi menurut syariat, makruh. Kalau air musyammas makruhnya menurut apa? Syariat. Tapi tidak menurut kedokteran. Alhamdulillah. Ini air musyammas waladi, sebelum kita bahas, inti mesti ngerti dulu. Jadi gini, asal usul air musyammas dimakruhkan karena ikhtilaf. Ulama ini masih ikhtilaf. Itu air musyammas dimakruhkan itu kenapa? Karena posisi air musyammas itu terdengar dari ucapan Sayyidina Umar bin Khattab, innahu yurithul baros. Air musyammas itu mewariskan baros. Baros itu kayak apa sih kalau bahasa kita? Lepra. Baros itu lepra, penyakit yang menggerogoti daging. Jadi daging itu sedikit-sedikit digerogoti, lepra. Itu bisa terjadi gara-gara apa? Pakai air musyammas. Nah, nanti kita lihat air musyammas, air apa nanti ada di depan walanya. Cuman perhatikan dulu. Tapi ada pendapat bahwa menggunakan air musyammas tidak makruh. Nah, itu di Zubat tadi, waqtira fil musyammasi la yukrahu. Waqtira, dan ada ikhtiar An-Nawawi fil musyammasi, di dalam air musyammas la yukrahu, tidak dimakruhkan. Jadi ada ikhtiar bahwa penggunaan air musyammas itu tidak dimakruhkan. Ada waqtira fil musyammasi la yukrahu. Kalau itunya apa? Air musyammas di Zubat apa? Air musyammas. Cuman itu, waqtira fil musyammasi la yukrahu. Itu dah. Waqtira fil musyammasi la yukrahu. Ikhtiar Imam Nawawi fil musyammasi, di dalam air musyammas, la yukrahu, tidak dimakruhkan. Nah, perhatikan waladi. Wa yukrahu, dan dimakruhkan bil musyammasi, penggunaan air musyammas. Di mana? Fil biladil harrati, di negara yang panas. Harus negaranya apa? Yang panas. Negaranya harus yang panas. Seperti mana? Negara yang panas seperti Hijaz. Di dalam kitab-kitab itu kalau sudah mencontohkan negara yang panas, Hijaz. Hijaz itu berarti dawahi Mekah, sekitar Mekah, itu Hijaz. Kalau yang dingin seperti apa? Yang tidak panas seperti Syam. Berarti Syam itu diantaranya sekarang apa? Bahrain misalnya. Dubai itu Syam tuh. Syam itu negara Syam, di zaman Nabi ada negara Syam. Negara Syam itu sekarang terbagi jadi 4 negara loh. Syam itu yang dulu Nabi kan mau wahijrat min wa sultanuhu bisyam. Bayangin ente. Kehebatan Nabi bisa menguasai perdagangan di Syam. Syam itu saat ini jadi 4 negara. Jadi masuk kategori Syam itu 4 negara. Dikuasai ekonominya sama Nabi Muhammad. 4 negara, ente bayangin. Nabi yang menguasai ekonomi.
Itu kalau dicontohkan Syam itu negara yang biasa, nggak panas. Inti masih paham? Contoh negara di Arab yang biasa itu Syam. Syam itu dibandingkan Bogor masih panasan Syam. Tapi masuknya biasa itu. Berarti kalau di Syam tidak ada air musyammas, di Bogor ada nggak? Nggak ada. Syam itu tempat yang dianggapnya biasa. Kalau yang sedang, udara yang sedang di Arab itu Mesir. Mu'tadil. Mu'tadil al-hawa al-Mesir. Sedang cuaca itu di Mesir. Sedang. Ente ke sana ke Mesir, panas. Tapi masuknya dalam pembahasan apa? Mu'tadil, sedang. Yang hararah di mana? Al-Hijaz, mithlul Hijaz. Hijaz itu panas. Jadi pertama adalah fil baladil harrah, harus ada di negara yang panas. Kemudian wa fil awani, di dalam wadah al-muntaba'ati yang dicetak. Wa huwa al-awani al-muntaba'ah wa hiya al-awani al-muntaba'ah ma, yaitu wadah yutraku yang dipukul bil matariqi dengan matarik. Matarik jama mitraqah. Mitraqah itu apa? Palu. Jadi yang dibuatnya pakai palu. Tang. Kalau kita mah kayak black. Ente pernah nggak lihat di warung-warung wadah gula merah? Yang di black tuh gula merah. Bukan black hitam, bukan. Black wadah. Itu yang dimaksud ina'in muntaba'. Wadah yang dicetak atau yang dipantrek, yang dipukul. Wa huwa ma yutraku bil matarik. Matarik jama mitraqah. Mitraqah itu apa? Palu. Illa dhahaba, kecuali dhahab, emas, wal fiddah dan perak. Alhamdulillah, kecuali emas dan perak. Tapi ente tambahin, air musyammas ini makruh dipakai fil badan. Di badan. Yang kedua, menurut Imam Ibnu Hajar, makruhnya air musyammas itu dipakai fil badanil hayy, di badannya orang hidup. Kalau orang mati mah enggak. Kalau dia enggak bakalan baros. Tapi menurut Imam Romli, enggak, hatta fil mayyit. Sawa'un kana hayyan, baik yang pakai itu hayy atau maitan atau mait, indal Imam Romli. Jadi menurut Imam Romli, penggunaan air musyammas makruh orang yang masih hidup atau yang sudah wafat. Menurut Imam Ibnu Hajar enggak, itu untuk orang yang masih hidup saja, yang wafat. Karena nggak mungkin terkena baros. Dan yang ketiga, pemakaian air musyammas itu ketika air itu masih panas. Jadi air itu di wadah terjemur selama matahari. Kalau kayak di kita, ente tahu pipa-pipa besi di kita, itu kalau di jalan-jalan raya kan pipanya itu kejemur panas tuh. Hanya pas kita wudhu, pinggiran tol misalnya tuh, itu air tuh anget. Ente, oh ini air musyammas nih. Enggak, bukan air musyammas itu. Ada kadarnya masih apa? Masih rendah. Tapi masuknya musyammas karena panas oleh matahari. Alhamdulillah. Panasnya oleh matahari, cuman kadarnya masih sangat apa? Masih sangat rendah. Makanya tuh liatin, wa tazulu, dan hilang, fa'ilnya mana? Al-karohah. Wa tazulu, dan hilang itu karohah bitabridi, dengan tabrid. Tabrid itu didinginkan. Udah. Kalau dia dingin sendiri atau didinginkan, maka makruhnya itu apa? Makruhnya hilang. Paham tidak? Makruhnya hilang. Jadi kalau ada air musyammas, ya diinikan dulu, didinginkan dulu. Memang di Arab itu, Masya Allah, wawladi. Sepengalaman Ustadz di sana, di Arab itu kalau musim panas, air itu panas. Jadi anget gitu. Kalau sudah musim dingin, air itu dinginnya, ya Allah. Terus dinginnya itu kan dingin kering. Kalau di Arab itu dinginnya kering. Ke sini pecah-pecah, kering dia. Wa tazulu bitabrid wa tazulu bitabrid. Alhamdulillah. Qad karrahu musyammasan ta'athura halata ta'thirin bihayyin qurrara. In fi ina muntaba' la nagdi bi waqti harrin la bi waqti al-bardi bi badalin wajhatil harri wa lam yakun mu'inan wa lam yakhsha al-alam. Baik. Wa idza taghayyara, dan apabila berubah al-ma'u, air, taghayyuran katsiran, berubah yang banyak. Apa artinya katsir? Katsir itu apa? Bihaitsu yaslubu, sekiranya mencabut itu taghayyur anhu dari air, ismal ma'i, dengan nama air dengan nama air mutlak. Bi mukhalatati syai'in, dengan tercampurnya sesuatu, tahirin yang suci,
yumkinu yang mungkin as-saunu menjaga anhu dari taghayyur tersebut. Seperti apa? Kadaqiqin, seperti apa? Daqiq, daqiq itu apa? Tepung. Ini kayak contoh ini nih. Ini air mutaghayyir, berubah. Bisa nggak dijaga dari susu? Bisa. Tadinya dijaga dari susu bisa nggak? Bisa. Cuman kan ini dicampurnya. Ada yang tidak bisa dijaga. Contoh seperti apa? Mata air keluarnya itu di Gunung Kapur. Lewatnya lewat situ, lewat kapur. Yang nggak bisa dijaga. Gimana orang keluarnya Gunung Kapur? Akhirnya air yang turun ke bawah jadi warna apa? Putih. Itu nggak bisa dijaga namanya. Nggak bisa, emang udah begitu. Mau gimana lagi? Kalau yang bisa dijaga kayak misal kolam. Kan bisa dijaga. Makanya ibaratnya yang dipahamin. Ibaratnya lihat ya. Wa idza taghayyara, dan apabila berubah al-ma'u air taghayyuran katsiran, dengan berubah yang banyak. Apa pemaknaan berubah yang banyak? Bihaitsu yaslubu, sekiranya mencabut anhu dari itu air, ismal ma'i, dengan nama air. Bi mukhalatati syai'in, dengan tercampurnya sesuatu tahirin yang suci. Ini bicaranya yang tahir. Karena kalau bicara yang najis masuknya apa? Mutanajjis. Kalau disubad apa? Ma'ul mutaghayyir. Apa? Wasas taghyiran bi usul yang sebelumnya ada. Itu. Itu. Bitahirin mukhalitin taghayyuran itlaqal ismi ghayyara. Bitahirin mukhalitin taghayyura, dengan perkara yang suci. Mukhalitin yang tercampur, taghayyur akhirnya berubah. Tapi yang dikecuali waqtira, apa tadi? Waqtira wastasima, wastasni taghyiran bi'udi sulbi aw waraqin aw turabin aw tuhlubin aw turbi. Itu yang dima'fu itu. Yang dimaaf. Bi mukhalatati syai'in tahirin yumkinu yang mungkin as-saunu, menjaga anhu dari sesuatu tersebut. Hu-nya kembali kepada syai' itu. Seperti apa? Kadaqiqin, seperti tepung, wa za'faranin, dan za'faron. Itu termasuk air yang apa? Yang berubah. Boleh dipakai nggak? Nggak boleh. Nggak boleh dipakai. Kecuali yang taghayyurnya apa? Kecuali yang taghayyurnya yasir. Kalau taghayyur yasir boleh. Kalau air yang kolam lele boleh dipakai nggak? Air yang kolam lele. Buat wudu. Boleh dipakai nggak? Santri yang sini. Boleh dipakai nggak air kolam? Mana sih? Gibran, air boleh dipakai nggak? Buat wudu. Bukan buat masak mah boleh itu. Kalau buat masak boleh. Karena nanti nasinya itu tanpa pewarna jadi berubah dia. Nah, kalau buat wudu boleh nggak? Air itu. Enggak, itu menghukumi air yang fakta. Boleh nggak wudu pakai air yang lele itu, kolam lele? Kalau ini sampai ujung udah mu'tamad boleh, ini nggak ada khilaf ini. Dari sini sampai ke ujung kolam mu'tamad boleh. Pakai air yang di sawah tuh, yang ngalir tuh kali boleh, wudu di situ boleh. Air yang besar ini apalagi? Air ini apalagi? Yang lele aja satu. Boleh dipakai nggak air? Buat wudu nih, nanti ada santri, anak mau wudu di kolam lele. Lele aja gemuk, paham telah, anak wudu di situ. Boleh nggak wudu di situ? Boleh, sah wudu di situ. Selama ente tidak wudu di kolam lele itu dan ada fitsa. Kalau ada fitsa, misalnya ada santri buang fitsa di toilet.
Kemudian pizzanya itu di situ masih ngambang, paham tidak? Ente wudu di samping pizza, ini yang basah itu. Karena najis, ada pizzanya. Dekat pizza. Tapi kalau nggak ada pizzanya karena dimakan sama apalah gitu, meleleh, paham tidak? Pizza atau spaghetti apa aja pokoknya. Nah, itu sudah. Nah, itu. Saya wudu di situ. Jadi nanti santri putra itu santri banin yang lambat-lambat cemplungin di kolam lele aja biar wudu di situ. Nah, digembrong sama lele. Nah, baik. Dunal kullataini wa awistumila. Awistumila atau dipakai air dunal kullataini kurang dari 2 kullah fi fardi taharatil hadathi di dalam fardu taharatul hadath. Walau li sobiyin, walaupun untuk anak kecil. Awin najisi atau di dalam taharatun najis. Najis ini atop kepada hadas waladi. Jadi kalau diadakan au fi fardhi taharatin najis gitu. Walau lam yataghayyar, walaupun tidak berubah si air tersebut. Lam tajuz, maka tidak boleh at-taharatu bersuci bihi dengan air tersebut. Mana air tersebut? Air mutaghayyir katsir sama air musta'mal. Wastumila itu air musta'mal. Baik. Kemudian apa? Fa in taghayyara, kalau berubah si air bi za'farani dengan za'faran wa nahwihi dan seumpama za'faran, tapi yasiron, berubahnya itu apa? Yasir. Berarti kalau tadi katsir bihaitsu yaslubu itlaqa ismil ma, berarti kalau yasir apa? Bihaitsu la yaslubu itlaqa ismil ma. Bagaimana? Au bimujawirihi, atau dengan mujawirnya itu air. Artinya taghayyur mujawir itu alladzi yumkinu fasluhu, yang mungkin apa? Dipisahkan. Nanti lihat ini. Ini lihat. Coba. Ini air. Bisa nggak air sama susu dipisahkan ini? Nggak bisa. Ini namanya mukhalid. Ini namanya mukhalid. Mukhalid alladzi la yumkinu fasluhu. Tapi kalau mujawir alladzi yumkinu fasluhu. Seperti apa yang mujawir? Seperti apa yang mujawir? Ka'udin, seperti ud, kayu. Yang dimaksud ud itu kayu gahru. Antelah, biasa pakai kayu gahru. Waduhnin, dan minyak. Mutayyabaini, yang wangi dua-duanya. Au bima, atau dengan sesuatu la yumkinu, yang tidak mungkin. As-saunu, menjaga, ini sedang mengeluarkan yang tadi. Tadi kan yumkinu as-saunu. Nah, kalau sekarang au bima la yumkinu, yang tidak bisa as-saunu menjaga anhu dari barang tersebut. Katuhlubin, seperti tuhlub. Tuhlub itu apa tuh yang hijau di kolam itu apa? Lumut. Tuhlubin seperti lumut. Tapi lumut selama lumut ada di kolam. Paham tidak? Kalau ente rajin lumut ente ambilin di kolam. Udah diambilin, dibajak-bajak, bantah, dicemplungin ke kolam. Nah, itu mah berubah, bahaya itu. Jadi tuhlub itu tidak merubah kepada air, paham tidak? Tidak berbahaya, dengan catatan tuhlubnya masih ada di dalam kolam, ya mah? Ba'da salah salatul asr. Oh. Wah. Oh ya, khair ya. Ya. Ya ampun. Jadi tuhlubnya itu apa? Masih filma. Wa waraqi syajarin, dan daun-daun pohon. Tuh nanti tuh, itu jambu tuh. Jambu kalau sudah gede, mangga sudah gede, jambu sudah gede tuh. Nanti ada angin, airnya berjatuhan kemana? Daunnya berjatuhan kemana? Ke air kolam. Akhirnya air kolamnya berubah. Wangi mangga sama wangi jambu misalnya. Bagaimana hukumnya? Nih lihat. Aw waraqi syajarin, atau daun-daun pohon tanasaro yang berguguran fihi di dalam air. Wabiturabin, dan dengan tanah. Watuli muksin, dan lamanya diem. Jadi air itu diem lama. Awistumila, atau dipakai fin nafli di dalam sunnah. Kamad madatin, seperti kumur-kumur. Watajdidi wudu'in, dan memperbaharui wudu. Wa ghusli masnunin, dan mandi yang disunnatkan. Au jama'a, atau mengumpulkan au jumi'a, atau dikumpulkan al-musta'malu, air musta'mal, fabalagha qullatain. Fabalagha, maka sampai itu air qullataini kepada 2 kullah. Mana jawabannya?
jazat maka boleh at-taharatu bersuci bihi dengan air tersebut. Dari mana coba ini? Dari mulai fa in taghayyara bi za'faranin. Dari situ. Jadi fa in taghayyara bi za'faranin wa nahwihi bla 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 jazat maka boleh at-taharatu bersuci bihi dengan air tersebut. Kalau dihitung berapa nih? Pertama apa? Taghayyur yasir, taghayyur mujawir, la yumkinu as-saunu anhu, terus wabiturabin, watuli muksin, ustu'mila fin nafli, fin nafli, au jumi al musta'mal 7 berarti. Fabalaghal qullatain jazat maka boleh at-taharatu tahara bihi dengan air tersebut. 7. Nah, kemudian sekarang masalah penting waladi Isma. Isma, dengerin. Ini masalah penting. Ada di dalam bab taharah itu istilah namanya niyatul igtiraf. Niyatul igtiraf itu niat bermaksud menjadi mighrafah. Jadi si tangan kita ini diniatkan jadi mighrafah, jadi wadah untuk mengeluarkan air dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini waladi, perhatikan dulu biar pembahasannya nyambung, biar kalian ngerti. Di Arab itu dengan di kita itu berbeda. Kebiasaan di dalam berwudu. Jadi jangan ngebayangin di kita, jangan. Kita pahamin dulu di Arab. Contoh begini, contoh. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di antara pekerjaan yang dilakukan beliau sebagai khodim untuk Rasulullah, beliau itu menyiapkan toset. Toset itu kalau bahasa kita mah kayak baskom, wadah. Itu toset itu untuk apa? Diisi air. Untuk apa? Untuk berwudu Nabi Muhammad. Jadi di Arab itu bukan berwudu pakai pancuran kayak di kita atau ada kolam kayak di kita, bukan. Itu pakai toset, pakai wadah, pakai baskom. Berarti airnya sedikit nggak? Sedikit. Tuh. Ketika disiapin untuk wudu, jadi mereka wudu itu di sini. Dilempar keluar. Perhatikan ini biar paham apa yang akan dibahas. Tuh. Kalau di kita kan nggak terjadi wudhu seperti ini, langka. Kapan nanti wudhu di ember kan langka. Kalaupun di ember kita ada gayung nggak? Pakai gayung. Cepat nawaitu. Ambil nawaitu. Pakai gayung. Arab nggak pakai gayung. Ini si tangan langsung ambil. Nah, ketika ente ngambil ke wadah, perhatikan, ente cuci muka, udah beres, misal 3 kali, udah beres, sekarang tinggal nyuci apa? Sekarang tinggal nyuci apa? Nyuci tangan. Kalau ente masukin tangan ente ke baskom, berarti nyuci tangan bukan? Nyuci tangan. Kalau ente nyuci tangan ke baskom, nyuci ke baskom, ente angkatin dari baskom, itu air sisanya jadi apa? Mustamal, karena bekas cuci tangan. Nah, gimana caranya? Maka tangan ini dimasukin sebagai alat untuk memindahkan air keluar dari luar, baru apa? Baru mencuci. Ini yang disebut namanya niat igtiraf. Niat igtiraf itu niat di hati menjadikan tangan ini sebagai migrofah, sebagai gayung. Nanti di luar baru apa? Baru nyucinya. Karena ente sekarang jadwal nyuci tangan. Kalau ente masukin ke air yang sedikit, berarti sekarang nyuci tangan bukan? Nyuci tangan. Kalau ente angkat, ini air jadi apa? Jadi mustamal karena bekas cuci tangan. Gimana caranya supaya tidak mustamal? Niatin tangan ini memindahkan air. Makanya di sini tuh ibaratnya perhatikan. Walau adkhala, apabila memasukkan mutawaddiun, orang yang wudu, yadahu kepada tangannya ba'da ghusli wajhihi, setelah mencuci wajahnya marrotan 1 kali. Au junubin, atau junub ba'dan niyati, setelah niat.
fi dunal qullataini, di dalam air kurang dari dua kullah. Fagtarofa, kemudian mengambil orang tersebut air, wanawa, dan niat orang tersebut al-ightirofa, ightirof, memindahkan air, mengambil air, lam yadurrahu, maka tidak membahayakan itu ightirof kepada air. Wa illa, kalau tidak niat, soro, maka jadi al-baqi, sisa air tersebut, musta'malan, itu musta'mal. Cuman yang dimaksud niat itu, apakah mesti nawaitu? Dia nawaitul iktirab sunatan, enggak ada. Yang dimaksud niat itu dia punya tujuan mau mindahin air dulu keluar. Nanti nyucinya di mana? Di luar. Karena kalau di wadah kan langsung ente. Coba ente ambil, nanti habis sholat ente ambil tuh ember. Ente praktek kudu di ember. Ketika nyuci muka udah jelas nawaitu rafal hadasil asgori, beres. Sekarang kan jadwal nyuci tangan, berarti kalau dimasukin sama dengan apa? Nyuci tangan. Masuk, dikeluarin, berarti ini hukumnya jadi apa? Musta'mal, karena bekas nyuci tangan. Caranya bagaimana biar gak musta'mal? Diniatkan igtirab, mau memindahkan apa? Air dulu keluar, baru apa? Mencuci. Maka pada saat tangan menyentuh air yang sedikit tadi, dia tidak sedang mencuci, tapi sedang memindahkan air keluar supaya dicuci di luar. Maka sisanya air itu tidak musta'mal. Lam yadurrahu, maka tidak membahayakan igtirab kepada air. Wa illa, kalau tidak, soro, maka jadi al-baqi, sisanya musta'malan, itu air musta'mal. Ada masalah menarik. Ada masalah yang luar biasa nih. Apa? Walawin gomasa, kalau nyemplung. Walawin gomasa, kalau nyemplung. Junubani, dua orang yang junub. Jadi ini ada dua orang junub nyemplung. Ya mungkin suami istri. Mungkin apa? Suami istri. Walawin gomasa, kalau nyemplung, junubani, dua orang junub, fa'aksaro, atau lebih banyak, duf'atan, dengan berbarengan, awahidan ba'da wahidin, atau satu demi satu, fi kullataini, di dalam air dua kullah, irtafa'at, maka menerima, terangkat, janabatuhum, junubnya mereka semua, wala yasiru, dan tidak jadi itu air musta'malan, musta'mal. Nah, contoh gini waladi, Isma. Kolam yang di atas, yang di depan gurfah apa? Jannatul Ma'wa. Gurfah Jannatul Ma'wa kan ada kolam dua tuh. Ya. Itu satu kolamnya itu 2 kullah lebih. Satu kolamnya itu 2 kullah lebih. Maksudnya kategorinya air banyak. Santri ribat, pantil kena musibah. Ujian. Apa? Semua santri ribat junub. Mimpi semuanya. Yang satu dipeluk sapi, yang satu dipeluk ayam, yang satu dipeluk kerbau. Pokoknya bangun subuh semua junub. Ustadz masuk ke pesantren, ayo subuh. Ustadz, kami junub semua. Ustadz gimana? Mandi lama. Bagaimana caranya? Cemplungin. Cemplungin satu-satu. Nyemplung. Sah apa enggak? Sah. Sisa airnya musta'mal enggak? Enggak. Enggak musta'mal sisa airnya. Nyemplung aja sudah. Nyemplung, jebur. Karena mandi paling cepat tuh nyemplung. Alhamdulillah. Ente nyemplung di kolam, cukup niat nawaitu rafal hadasil akbari farulillahi ta'ala, bangun beres. Kalau pakai gayung kan lama. Nawaitu lama dia. Langsung nawaitu rafal hadasil akbari farulillahi ta'ala, nyemplung. Jadi musta'mal enggak sisa airnya? Enggak, walaupun 1000 orang yang mandi di situ. Ente nanti kalau ke Hadramut, di Hadramut itu ada kolam kecil, disebut namanya Jabiyah. Jabiyah ya? Jabiyah. Kolam kecil. Ya isinya, tapi isi airnya lebih dari 2 kullah. Mungkin sekitar 400 literan airnya. Itu si Jabiyah itu enggak nambah, enggak ngalir kalau sudah diisi itu. Kalau di sini kan enak, ada air yang masuk, ada air yang keluar. Jadi si air itu masih tetap bagus. Kalau di sana enggak. Itu orang yang mandi di situ. Orang wudu di situ ribuan. Nanti dibedahin kapan? Biasanya hari Jumat. Jumat pagi dibedahin. Dari Jumat ketemu Jumat begitu aja. Airnya bau. Bau airnya. Tapi diharamkan kencing di situ. Makanya haram kencing fil jawabi. Nanti ada di kitab-kitab.
haram kencing di jabiyah. Sebagian ulama mengatakan yurithu su'al khatimah. Mewariskan mati su'al khatimah. Kencing di dalam kolam itu mewaris su'al khatimah. Hanya ada orang pergi ke kolam renang, mau kencing di dalam kolam, enggak, mewaris su'al khatimah. Bukan yang di sini, yang di sana. Karena jabiyah itu airnya sedikit. Dan posisi di Arab airnya. Nah, ini sekarang kencing di sini nih, di kolam yang Jannatul Ma'wa, ada yang kencing di kolam Jannatul sambil mandi, sambil kencing. Yurisul khotimah, enggak itu mah. Ente mau kencing di situ juga enggak apa-apa ya. Kenapa? Airnya apa? Ngalir dia. Ada yang masuk, ada yang kalau jabiyah itu enggak, dia tetap begitu. Jabiyah. Ustadz kalau jabiyah mau mandi, mau nyobain ngerendam, itu nunggu. Hari ini dibersihin, udah pas ada yang bersih-bersih nunggu aja, kadang bantuin. Seringnya mah enggak. Nah, nanti udah bersih, dia isi air tuh, baru air mulai masuk, kan airnya dari sumur bagus. Ustadz buka baju di dalam, udah ngerendam, baru kerendam cuman kaki doang ngerendam. Makan panas, kena air langsung, enak. Nah itu kalau ada dua orang junub, apalagi atau banyak masuk satu persatu ke dalam air dua kullah, maka junubnya itu hilang hadasnya dan airnya tidak jadi musta'mal. Wal kullatani dan dua kullah itu khamsumi'ati ritlin, yaitu 500 ritel Baghdadiyah takriban kira-kira. Nah, nggak usah dipanjangin karena ini hitungan orang Baghdad. Kita bukan orang Baghdad, kan? Jadi ukuran waladi ritel itu seperti kita, kalau kita mah letter, kalau orang Baghdad apa? Ritel itu sama, tapi hitungannya Baghdadiyah. Idza balaghal ma'u tuh awamisahatuhuma ukuran. Nah bentar dulu, kalau ukuran kita berapa liter? Ukuran kita dihitung air banyak itu berjumlah 216 liter. Kalau air sudah mencapai 216 liter berarti masuknya air apa? Air banyak. Alhamdulillah. Kalau dibuatin kolam ukurannya berapa? Wa misahatuhuma, dan ukuran dua kullah itu dhira'un, 1 dhira', wa rubu, dan 1/4 tulan panjangnya, wa urdon, dan lebarnya, wa umqon, dan dalamnya. Berarti dikatakan, ini 1 dhira' waladi. Ini 1 dhira'. 1 dhira' itu 50 cm. 1 dhira' itu 50 cm. Sekarang 1/4 50 dibagi 4 berapa? 12,5. Berarti 12,5 ditambah 50 berapa? 62,5. Berarti ketika ada kolam 65 cm lebarnya, 65 cm kepanjangnya, 65 cm kedalamannya, itu sudah masuk kategori air 2 kullah. Air banyak. Kullah itu bukan kullah bahasa Sunda, itu kullah tuh. Oh, berarti 2 kullah, bukan. Kullah itu adalah ukuran di Arab terbuat dari daun, dari kulit, itu bisa dibawa sama orang, itu kullah itu bisa digotong. Nah, 2 ukuran kullah itu, 2 kullah itu mencapai air banyak. Kalau di kita 216 liter. Kalau dibikinin kolam berarti kalau yang segi 4 barusan 65 cm ke panjang, 65 cm ke lebar, 65 cm kemana? Ke kedalaman. Kalau lebih dari itu apalagi? Alhamdulillah. Wa misahatuhuma dhira'un wa rubu' tulan wa urdan wa umqan. Ukuran 2 kullah itu kalau dibikin kolam itu dhira'un wa rubu', 1 dhira' dan rubu', tulan panjangnya, wa urdan dan lebarnya, wa umqan dan dalamnya. Paham tak? Itu kalau kolamnya apa? Segi 4. Kalau kolamnya bulat? Kalau kolamnya bulat gimana? Kayak sumur. Ente sekarang tuh hampura. Gentong di kita tuh. Masih ada nggak gentong? Ya. Masih ada gentong. Ente ukur tuh gentong.
Gentong itu berapa liter dia masuknya air? Paham tidak? Inti ukur si gentong. Kalau wadah airnya itu bulat, maka cara ngukur dia dua kullah itu apa namanya? Airnya banyak, itu sekelilingnya itu mudawwar itu sekelilingnya itu zira'un, satu zira'. Berarti 50 cm. Jadi kalau gentong ada 50 cm nggak? Ada. Pokoknya 50 cm. Kedalamannya 2 zira', berarti 1 meter. Itu kalau ada ukuran yang bulat 1 meter ke bawah, bulatnya itu 1 cm, 50 cm, berarti itu sudah termasuk air banyak. Itulah. 1 zira' segini, tapi zira'nya memang zira' mu'tadil. Mu'tadil itu yang sedang, tidak panjang, tidak pendek. Dan diukur dulu zira' yang sedang itu adalah 50 cm. Segini dari ujung jari sampai nggak ada meteran, ada meteran nggak? Ada meteran? Di mana? Kondong kambing. Jauhan nanti belum nanti ada kambing. Iya, mana si Jahid? Mana si Jahid? Jahid mana? Jahid. Kandang kambing gimana? Kapan bisa diisi? Nggak, kira-kira kapan bisa diisi kambing? Kurang tahu. Hamzah, ya, kapan diisi kambing? Besok. Mungkin secepatnya besok. Bisa nggak? Belum. Nah, kalau bisa cepetan. Ustaz mau telepon mau ngambil kambingnya. Nanti kita ngambil kambing sebenarnya. Cuma ngambilnya jauh. Tapi nggak apa-apa sih. Pakai mobil Pajero juga bisa. Santri dibawa di mobil bak, kambing di mobil Pajero. Karena Ustaz lebih sayang kambing daripada ente. Jadi kalau yang kolamnya bulat, ukurannya apa? Satu zira. Untuk putarannya nih, untuk putaran. Ini kayak gelas. Tuh, ini dari sini 1 zira, berarti 50 cm. Bulat ini 50 cm. Ke bawahnya itu 2 zira. Kalau ini 2 zira, kemudian di bibirnya 1 zira, seputarannya ini masuknya 2 kullah. Karena banyak ibu-ibu rumah tangga suka nanyain, Ustaz, di WC saya ada bak mandi, tapi kecil bak airnya. Bak airnya itu kecil. Kecil itu ukuran berapa? Ukur dulu. Ini tinggal ukur tuh. Dia baknya itu kotak, apa segitiga, apa bulat, diukur. Nanti kalau airnya 2 kullah, ya berarti masuk kategori air apa? Air banyak. Kayak di rumah Umi itu. Di rumah Umi Ustaz, di kampung saya itu, di rumah bapak, kolamnya gede itu mah. Ya itu mah lebih dari 2 kullah. Kalau wudhu di situ juga boleh. Wudhu di situ juga boleh. Di kita mana lagi kolam? Nggak ada lagi. Kalau di ember kecil. Kalau kayak ember cat tuh yang punya inti orang di WC itu masuknya kecil. Karena bibirnya nggak ada 50, ke bawahnya tidak ada 100, kecil masuknya. Ayo, Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.